Nah, hari ini kita akan melihat satu murid yang lain yang namanya juga dimention oleh Yohanes dalam kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tahu siapa itu? Andreas, ya, Andreas. Hari ini kita akan sama-sama melihat Andreas. Dan saya memberi judul untuk beliau adalah seorang murid yang sederhana. Dan kita akan melihat, sama-sama melihat bagaimana figur seorang murid yang sederhana ini. Nah, di dalam peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, Andreas lah yang membawa anak itu ke hadapan Tuhan Yesus. Ketika dia membawa anak itu ke hadapan Tuhan Yesus, ya dikatakan di Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai 9. Nah, ketika dia mengatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, Anda juga mengatakan apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudaraku, ini pertanyaan yang logis. Yang artinya kalau orang yang logikanya jalan, dia pasti akan mengatakan hal yang sama. Ya, dia akan mengatakan hal yang sama karena logikanya jalan. Namun, ya, sekalipun di dalam akal sehatnya itu mengatakan ini nggak bakalan cukup. Tetapi hal positif yang mau kita lihat dari seorang Andreas, dia punya mindset bawa aja dulu, ya, bawa aja dulu ke Tuhan Yesus, bawa aja dulu ke Tuhan Yesus. Ya, Andreas dia dikenal sebagai murid yang senang membawa orang kepada Tuhan Yesus. Itu boleh dikatakan sebagai brandingnya, ya, brandingnya Andreas. Di gereja kita pernah dengar ya gerakan Andreas. Gereja kita pernah adakan. Kalau kalian tidak punya bayangan tentang itu, gawat. Apakah kalian masih jemaat GKI Medan? Ya, gereja kita pernah melakukan gerakan Andreas, yaitu gerakan penginjilan yang mendorong jemaat untuk membawa orang baru, ya. Satu jemaat membawa satu orang baru, satu bawa satu. Nah, itulah Andreas, ya. Dia adalah seorang murid Tuhan Yesus yang senang untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus. Sehingga saya kasih dia satu quote, bawa aja dulu ke Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita melihat siapa aja yang dibawa Andreas kepada Tuhan Yesus, terlebih dahulu kita mau tahu bagaimana si Andreas ini sendiri dibawa kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan melihat dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 37. Boleh saya minta jemaat untuk membacakannya? 1, 2, 3. Keesokan harinya Yohanes Pembaptis berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Inilah anak domba." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi menuju Yesus. Yang dikatakan di sini Yohanes Pembaptis itu saya tambahkan ya, kalau di Alkitab itu tidak ada. Ya, karena memang yang di sini yang dimaksud itu adalah Yohanes Pembaptis, ya, bukan Yohanes murid Tuhan Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis sedang bersama dengan 2 orang murid. Lalu Yesus lewat. Nah, lalu si Yohanes Pembaptis segera memperkenalkan Yesus sebagai Sang Anak Domba Allah. Kemudian kedua muridnya itu lalu mengikuti Yesus. Nah, tentu kita yang membaca Alkitab, kita bertanya dong, siapa ya kedua murid ini? Ya, kita lompat ke ayat 40. Di sana dijelaskan, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Oke, yang satu kita udah tahu ya, Andreas. Lalu yang satunya siapa? Ini penulis kok tanggung banget ya nyampeinnya, nggak tuntas. Tadi dia bilang ada 2 orang murid Tuhan, ada 2 orang murid. Tapi dia cuma menyebut satu nama. Apakah yang satunya lagi itu dia tidak tahu siapa orangnya? Nah, saudaraku ingat, kitab Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes ya, murid Yohanes ya. Nah, kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes sendiri. Jika kalian baca, ya, gereja kita sedang melakukan gerakan membaca Alkitab. Ya, jadi kita ikut. Nah, kita jika baca keseluruhan kitab Yohanes, kita akan
mendapati bahwa si Yohanes ini memang tidak mau menyebutkan namanya. Ia lebih senang menyamarkan identitasnya itu dengan, kalau baca Alkitab, baca kitab Yohanes tahu, dia lebih senang menyamarkan dirinya dengan sebutan apa? Murid yang dikasih Yesus, ya, murid yang dikasih Yesus. Dia tidak mau sebut Yohanes, dia selalu bilang murid yang dikasih Yesus. Nah, di ayat 40 itu cuma muncul satu nama Andreas. Memang indikasinya itu Yohanes sengaja menyembunyikan namanya. Dia tidak mau sebutkan, ya bisa-bisa aja karena dia penulisnya kan. Dia mau tulis, dia mau nggak tulis itu sasanya dia karena dia penulis. Nah, jadi sekalipun secara tidak eksplisit tertulis, kita dapat membuat asumsi yang kuat bahwa dua orang murid Tuhan Yesus yang pertama itu adalah Andreas dan Yohanes. Yang sebelumnya kedua orang ini adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Yohanes Pembaptislah yang membawa Andreas untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Mari kita lihat kembali ke ayat berikutnya ya. Di ayat 38 sampai 39, boleh bacakan sama-sama? Kebaca ya. Ayat 38 kita mulai 1, 2, 3. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah engkau melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dengan dia waktu itu kira-kira berapa. Nah, saya mengajak kita lihat sekali lagi ya di bagian akhir dari ayat 39. Dikatakan di situ si penulis ini mencatat dengan sangat jelas waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, sekali lagi ini menjadi satu argumen yang kuat untuk kita mengatakan bahwa murid yang satu itu Yohanes, ya, itu adalah Yohanes. Karena ia bisa mencatat dengan sedemikian detail sampai ke jamnya. Jika bukan karena ia sendiri bersama-sama dengan Andreas ada di situ, mereka berdua stay di rumah Tuhan Yesus sampai waktu seperti itu yang disebutkan. Ya, jadi ini menjadi satu asumsi yang buat kita bisa memastikan bahwa dua orang murid itu adalah Andreas dan Yohanes. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat mereka mengikuti dari belakang, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari?" Saya rasa ini bukan satu kalimat sapaan untuk orang yang baru pertama kali kenal ya, baru pertama kali bertemu. Tapi itulah pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Andreas, Yohanes, dan juga kepada kita semua. Apa yang kamu cari? Karena Tuhan Yesus sungguh tahu setiap kita manusia yang ada di dunia ini, kita mencari sesuatu. Dan Tuhan bertanya di sini, apa yang kamu cari? Hai pengikut Kristus, apa yang kamu cari? Di dalam engkau mengikuti Kristus, apa yang kamu cari? Ini adalah satu purpose, satu tujuan yang engkau harus jelas. Engkau harus sungguh-sungguh jelas apa yang kamu cari. Dan pastikan engkau mencari sesuatu yang benar kepada subjek yang benar. Ya. Nah, kata mereka kepada Tuhan Yesus, "Rabi, guru, di manakah engkau tinggal?" Nah, ini satu pertanyaan yang menunjukkan bahwa kedua orang ini mereka mencoba untuk mengenal guru yang baru ini. Ya, mereka mau lebih jauh mengenal guru yang baru ini. Nah, lalu mereka ikut dan tinggal bersama Tuhan Yesus. Sehabis dari pertemuan ini, Andreas dia langsung mendatangi saudaranya Petrus dan ia katakan kepada saudaranya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Dari apa yang dikatakan oleh Andreas kepada Petrus, kita tahu bahwa Andreas sungguh telah mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Bayangkan, begitu banyak orang Yahudi yang ada pada
bahkan sampai sekarang masih ada di antara mereka yang tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias. Tetapi Andreas di dalam pertemuan dia dengan Tuhan Yesus, dan dia bisa memastikan, dia confirm, dia katakan kepada abangnya, kami telah menemukan Mesias. Ya. Di sini saya rindu untuk kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah engkau mengenal dia dengan benar? Apakah engkau sungguh-sungguh mengenal dia sebagai Mesias yang diurapi Sang Juru Selamat? Mengapa saya mau supaya kita dengan sungguh-sungguh bertanya kepada diri kita sendiri? Karena tidak sedikit orang Kristen yang hanya sekedar tahu, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Sang Mesias. Banyak orang Kristen yang tahu Tuhan Yesus Juru Selamat, tetapi dia tidak mengalami keselamatan dari Tuhan. Banyak orang Kristen yang tahu Tuhan Maha Kuasa dan berdaulat, tetapi di dalam hidupnya tidak nyata kuasa Tuhan dan tidak nyata ketundukan dia terhadap Tuhan. Ketika kita bicara tentang mengenal dia, itu bicara tentang interaksi, ya. Itu bicara tentang bagaimana engkau mengalami Tuhanmu. Tidak sekedar tahu, tapi benar-benar di dalam pengenalan engkau berinteraksi dengan dia, engkau mengalami dia di dalam hidupmu. Jadi saudaraku, ini sungguh satu pertanyaan penting yang patut kita renungkan selalu, ya, sebagai satu refleksi iman percaya kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan yang kita percaya, dengan Tuhan yang kita sembah? Bagaimana pengenalan kita terhadap Dia? Ya. Nah, sekarang kita akan melihat siapa saja ya yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Dari ayat yang tadi yang sudah kita bacakan, kita tahu bahwa orang pertama itu adalah Petrus, ya, saudaranya sendiri. Teman-teman, ketika kalian baca Alkitab, ada nggak perhatikan setiap kali nama Andreas disebut selalu digandengkan dengan nama Simon, ya. Andreas saudaranya Simon, Andreas saudaranya Simon Petrus. Mungkin ada yang bilang itu gak heran karena mereka kan saudara, ya kan? Nah, mungkin seperti kita yang di sini, ya, kita kan mengkaitkan dua orang bersaudara. Dan di Alkitab juga ada Yohanes. Yohanes juga diperkenalkan sebagai saudaranya Yakobus. Tapi saya mau katakan beda. Yohanes walaupun adalah saudara Yakobus, tapi ia lebih muncul sebagai pribadi yang independen. Andreas tidak, beda, ya. Keberadaan Andreas itu selalu dikaitkan dengan Petrus. Seorang kalau tidak menyebut Petrus dulu, orang tidak tahu siapa itu Andreas. Orang tidak tahu siapa itu Andreas. Bagaimana rasanya kalau kamu harus dikenal melalui identitas orang lain? Siapa di sini yang pernah merasakan hidup di bawah bayangan sosok yang lebih excellent, yang lebih dominan? Misalnya mungkin kamu punya saudara yang public figure, ya. Mungkin dia seorang atlet terkenal, atau mungkin dia seorang pianis terkenal, ya mungkin dia seorang murid yang pintar. Punya saudara yang excellent, mungkin di sini ada Stellen ya. Pastor boleh tanya Stellen nggak? Brevennya nggak ada ya? Oke. Oh, Breven ada? Iya. Nah, Stellen sebagai adiknya Breven punya saudara yang excellent, itu membuat kamu merasa superior atau malah inferior? Masing-masing orang beda ya mungkin ya. Ada yang justru merasa, oh bangga loh saya punya koko yang seperti ini, seperti itu. Tapi ada yang lagi di satu sisi, ada yang merasa inferior, ya, merasa seperti ketutup, ya, ketutup oleh saudaranya yang lebih luar biasa itu. Nah, saya bayangkan juga ya, seperti Andreas dan Petrus,
mereka tumbuh bersama di dalam satu rumah. Kira-kira Petrus itu sering nggak ngebully adiknya? Sebagai abang besar ya. Nah kemudian si Andreas itu, apakah dia merasa ilfil nggak ya melihat kokonya itu yang dominan, ya, impulsif ya, dan juga vokal, ya, bahkan gegabah, ya, kadang dia bertindak gegabah dan tidak pikir panjang, ya, ngomong dulu ya, pokoknya semua ngomong dulu di depan itu loh. Nah, bagaimana Andreas, bagaimana hubungan kedua bersaudara ini? Karena mereka sungguh berbeda, ya, mereka cukup berbeda. Nah, namun ketika firman Tuhan hari ini mengatakan kepada Petruslah orang pertama yang Andreas berbagi kabar baik. Nah, jika relasi mereka itu tidak baik dan Andreas merasa tersaingi oleh abangnya, tentu ia akan berpikir ulang, ya. Dia tentu akan berpikir ulang untuk membawa Petrus kepada Yesus, ya kan? Apakah tidak cukup di rumah kokonya itu vokal, kokonya itu dominan? Sudah cukup dong, jangan lagi dia dibawa di dalam lingkup pergaulan saya, ya, di dalam lingkup sosial saya. Nah, apakah Andreas tidak mikir jika Petrus bergabung, bisa jadi posisi Andreas itu akan tergeser? Nah, itu pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa men-trigger kita, ya, di dalam relasi mereka berdua. Tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Andreas bukanlah orang yang egois, ya, dan juga bisa dipastikan bahwa kedua saudara ini hubungannya baik. Tidak ada ketegangan di antara mereka berdua. Karena Andreas memang beda dengan Petrus. Dia tidak perlu berebutan panggung dengan Petrus, karena dia bukan orang yang senang dengan panggung. Ya, dia bukan orang yang senang berdiri di atas panggung. Di dalam hidup ini tidak sedikit ya kita melihat orang yang suka menjadi pusat perhatian. Terlebih di zaman sekarang ini, yaitu orang pada berlomba-lomba untuk dikenal, diakui oleh orang lain, ya, melalui apa yang ia lakukan, melalui kemampuan dia, melalui perbuatan dia, jasa dia, apapun yang ia miliki, ya, itu mau ditunjukkan kepada orang lain. Takut orang tidak tahu. Namun ada juga tipe manusia yang unik, dan saya pakai kata unik karena sudah langka, ya. Orang-orang demikian, yaitu orang-orang yang berada di balik layar. Orang-orangnya sekalipun mereka punya peran yang istimewa, tapi mereka tidak perlu dikenal dan mereka tidak perlu terlihat hebat, ya, di mata orang. Mereka adalah orang yang bekerja secara diam-diam. Kita pernah, saya yakin kalian juga mengikuti IG gereja kita ya. Nah, sering di IG gereja kita tuh dimunculkan ada foto worship leader, ya, pemusik, dan juga bahkan pengkhotbah, ya. Kelihatan mereka begitu wah berdiri di atas panggung, di atas mimbar ini. Tapi kita harus tanya, itu kerjanya siapa? Ketika seseorang dia bisa berdiri, ya, baik itu worship leader, pengkhotbah, pemusik, semua yang ada di atas panggung ini, mereka boleh berdiri dengan begitu wah dan dengan penampilan yang mungkin kalian lihat begitu baik. Jangan lupa, ya, ada peran orang dari lighting, ya. Ada orang yang pegang lighting yang membuat ini menjadi bagus. Ada orang kameramen, ya, yang men-shooting sehingga kemudian saya baru ikut seminar, ya. Dari sini syuting kemudian bisa ditembak ke layar besar sehingga kamu kelihatan besar sekali gitu loh. Nah, kemudian juga ada soundman, ya. Nah, orang-orang seperti inilah, ya, orang-orang yang bekerja di balik layar. Peran mereka penting nggak? Penting, ya. Tapi mereka tidak menampakkan diri mereka, ya. Mereka adalah orang-orang yang di belakang layar. Nah, Andreas itu seorang figur yang jarang mau muncul di depan. Dia orang yang bekerja di belakang. Dia tidak butuh pengakuan. Dia juga tidak butuh posisi di sebelah kanan atau di sebelah kiri Tuhan Yesus. Dia melayani bukan karena posisi. Dan itulah
murid Tuhan Yesus yang sederhana. Andreas, murid Tuhan Yesus yang sederhana. Nah, tidak sedikit ya di gereja kita dapati anak-anak Tuhan yang melayani karena posisi, karena jabatan. Ada posisi dia rajin kerjakan. Ketika dia tidak ada dikasih posisi atau jabatan lagi, 1000 alasan dia berikan. Atau bahkan ada yang ya karena posisi atau jabatannya itu tidak sesuai dengan apa yang mau, enggaklah, mundur saja ya, dan dia tidak mau berbagian lagi di dalam pelayanan. Nah, saudaraku, tahun ini ya, tepatnya tahun ini di bulan Juli ya, dan kemudian di kita ada pemilihan majelis dan juga ada pemilihan pengurus. Jadi nanti ada yang mundur, ada yang naik, yang baru yang naik. Nah, pesan saya bagi yang mundur, baiklah ketika engkau mundur, engkau boleh mundur ke belakang layar, tapi engkau tetap melayani Tuhan. Baiklah engkau boleh mundur ke belakang dan engkau dukung penggantimu yang ada di depan. Ya, dan mungkin orang akan melihat penggantimu itu mungkin dia lebih baik dari kamu. Tidak apa-apa, ya. Sekalipun manusia tidak melihat, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan lihat, yang penting Tuhan tahu. Tidak penting manusia tidak tahu itu, karena manusia bukan maha tahu. Ya, yang penting Tuhan kita tahu. Ya, sekalipun kita sudah berada di belakang layar dan kita tidak dikenal orang lagi sebagai pengurus, tapi mari kita mau berdiri di belakang pengganti kita dan kita support dia. Ya, karena kita melayani bukan karena posisi, bukan karena jabatan. Kita melayani Tuhan kita. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam kelompok kecil murid Tuhan Yesus, 4 orang yang pertama itu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Kita coba lihat ya 4 orang ini. Petrus kita sudah tahu seperti apa orangnya, vokal dominan. Yakobus dan Yohanes juga kurang lebih sama, ya. Mereka juga cukup ambisi, ya. Mereka bahkan berani buka mulut minta posisi kepada Tuhan Yesus. Nah, Andreas sebenarnya berada di antara mereka itu tidak mudah, ya. Andreas berada di antara rekan-rekan yang tidak mudah. Tetapi Andreas dia bisa menempatkan diri dengan baik dan melayani bersama dengan ketiga rekannya yang tidak mudah itu. Kuncinya adalah Andreas murid yang sederhana. Ya, dia orangnya tidak ribet dan tidak mau ribut. Sikapnya selalu adalah bawa aja dulu ya ke Tuhan Yesus, itu saja. Ya, yang dia pentingkan adalah bawa aja dulu ke Tuhan Yesus. Nah, sering di dalam pelayanan di gereja saya juga mendapati ya, tidak mudah memang ya, kita berhadapan dengan begitu banyak orang rekan. Tapi kita belajar konsentrasi kita hanya satu, yaitu kita mau membawa jiwa kepada Tuhan. Ya, jika kita bisa sesederhana itu berpikir dan tujuan kita, maka hal-hal yang ribet itu kita bisa tinggalkan. Ya, kita tidak mau ambil pusing dengan semua itu. Nah, hal yang kedua, yaitu orang kedua yang Andreas bawa itu adalah anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Itu bulan lalu kita sudah bahas. Dan melalui mukjizat ini ya, kita tahu 5.000 orang makan kenyang. Dalam hal ini Andreas juga tidak cukup iman seperti Filipus. Namun Andreas taat untuk membawa anak ini, sumber yang ada, resources yang ada pada saat itu, ia bawa dan ia serahkan kepada Tuhan. Urusan ribet bagaimana 5 roti 2 ikan bisa cukup untuk makan begitu banyak orang, itu urusan Tuhan. Hal yang tepat yang Andreas lakukan adalah bawa aja dulu ke Tuhan Yesus. Boleh katakan kepada teman yang di samping kiri kanan kita, bawa aja dulu ke Tuhan Yesus. Oke? Ya. Yang ribet kita nggak mau tahu ya. Yang penting kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, orang ketiga itu adalah tentang peristiwa ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai dan disambut dengan sorak-sorai Hosana, Hosana. Ingat peristiwa itu?
Boleh kita bacakan sama-sama 1, 2, 3. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat orang Yunani, orang-orang penting pada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Ya, di dalam kerumunan orang banyak pada saat itu ya, masa yang ada pada saat itu ya, karena mereka mau Paskah ya, mereka mau merayakan hari raya Paskah. Di antara itu ada orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani itu sudah pernah mendengar tentang Yesus ya, dari apa yang mereka ketahui tentang Tuhan Yesus, mereka mau lebih banyak tahu tentang Tuhan Yesus. Makanya mereka datang cari Filipus, dan tidak salah mereka cari Filipus, karena di antara murid Tuhan Yesus yang punya nama Yunani itu adalah Filipus. Mungkin orang-orang ini mengira Filipus itu orang Yunani, tapi sebenarnya dia ada orang Yahudi, tapi dia punya nama Yunani ya, seperti kita ya, banyak yang punya nama Indonesia kan. Nah, jadi mereka datang mencari Filipus. Mereka bilang mau ketemu Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Nah, kita tidak tahu apa pertimbangan Filipus, kenapa dia tidak langsung membawa orang-orang ini kepada Tuhan Yesus. Malah dia datang dulu ke Andreas ya. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Baru sama-sama dengan Andreas mereka sampaikan kepada Yesus. Nah, ada beberapa pendapat tentang hal ini ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Andreas lebih dekat dengan Tuhan Yesus, makanya Filipus ngomong dulu ke Andreas. Nah, ada lagi pendapat yang mengatakan Filipus itu seorang safety player, yang artinya dia tidak mau mengambil keputusan sendiri, takut salah, ya takut dimarahin sama Tuhan Yesus. Jadi Filipus melibatkan Andreas. Jadi jika keputusan membawa orang Yunani itu kepada Tuhan Yesus itu adalah keputusan yang salah, Andreas ikut bertanggung jawab, ya seperti itu. Nah, ada pendapat seperti itu. Nah, saya pribadi sendiri punya pendapat sendiri. Nah, saya melihat dari sisi penulis. Nah, tadi kita katakan bahwa yang menulis Yohanes, kitab Yohanes adalah Yohanes sendiri. Yohanes dalam hal ini sengaja mau mention nama Andreas. Dia sengaja mau sampaikan bahwa Andreas punya jasa dalam hal ini. Ya, peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem itu dan diseru-seru Hosana Hosana, itu peristiwa besar. Ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi tentang orang Yunani yang mau datang bertemu Tuhan Yesus itu tidak tercatat di Matius, Markus, dan Lukas. Hanya ada di Yohanes. Dan Yohanes memang sengaja mention hal ini untuk dia mau menyatakan bahwa ada andil dari Andreas yang membawa orang-orang Yunani ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, saya mau katakan, sekalipun engkau adalah orang yang memilih diam dan tidak mau banyak bicara, jika Tuhan mau berbicara untuk kamu, Dia bisa pakai siapa saja untuk speak for you. Ya, nah, siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Andreas adalah seorang sosok yang di belakang layar, ya. Dia bukan orang yang mencari popularitas, bukan orang yang mencari nama, ya. Tetapi saya mau katakan, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan ketika engkau ditinggikan oleh Tuhanmu, manusia tidak bisa merendahkan engkau. Amin. Ya. Coba kita lihat ya, di dalam keseluruhan kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada nggak tercatat hal yang buruk tentang Andreas? Sepertinya kita tidak mendengar hal-hal yang buruk tentang Andreas. Apakah Andreas itu sempurna 100%? Tentu tidak. Tapi saya melihat itu sebagai satu respect dari rekan-rekannya yang menghormati dia, menghargai dia, dan secara khusus Yohanes.
Ya, Yohanes secara khusus di dalam surat yang ia tulis, ia sengaja mention hal ini karena dia mau menyatakan bahwa Andreas orang yang berjasa membawa orang-orang Yunani ini ke hadapan Tuhan Yesus. Andreas tidak ragu-ragu ya untuk membawa orang Yunani kepada Yesus. Tidak masalah, itu bukan orang Yahudi. Karena Mesias cuma satu dan untuk semua orang. Jadi Andreas sangat yakin orang-orang ini walaupun bukan orang Yahudi, mereka harus dibawa kepada Tuhan Yesus. Karena Mesias hanya satu dan Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, bawa aja dulu ke Tuhan Yesus. Ya, itu satu sikap hati untuk kita boleh berbagi Yesus kepada segala bangsa dan kepada segala suku. Nah, saudaraku, dari semua apa yang disampaikan tadi, kita dapat lihat bahwa Andreas sungguh figur seorang rasul yang sederhana dengan pelayanan yang sederhana. Yang membawa seorang Petrus, yang membawa seorang anak, dan ia membawa orang-orang Yunani itu ke hadapan Yesus. Apa yang ia kerjakan adalah sangat sederhana, tetapi berdampak besar. Dan itu bisa berdampak besar bukan karena Andreas itu seorang rasul ataupun seorang pemimpin yang punya visi penginjilan ke segala bangsa, sehingga ia bawa orang-orang Yunani itu kepada Tuhan Yesus. Andreas bukan tipe pemimpin dengan visi yang besar, visi yang jauh, bukan. Ya, Andreas juga bukan sekaliber menteri pangan yang tahu bagaimana mengelola 5 roti 2 ikan itu untuk bisa cukup makan 5.000 orang dan bahkan ada logistik 12 bakul lagi. Andreas juga bukan pencari bakat yang bisa melihat potensi di dalam diri Petrus. Oh, orang ini bakal menjadi pengkhotbah besar. Tidak. Andreas murid yang sederhana. Ya, tetapi seorang murid yang sederhana ini dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi saudaraku, di zaman yang dimana orang-orang berlomba untuk show off, jangan kamu tidak pede menjadi seorang murid Tuhan yang sederhana. Karena memang anak Tuhan tidak perlu ikut arus. Ya, seorang Andreas yang sederhana itu juga dipakai oleh Tuhan. Nah, saya ingat dosen saya di seminari pernah sampaikan seperti ini kepada kita murid-murid pada saat itu. Beliau katakan kerajaan Allah begitu besar, ya, kerajaan Allah begitu besar. Nah, Tuhan sudah atur itu. Ada hamba Tuhan besar seperti Pak Tom, seperti Timothy Keller. Ada juga hamba Tuhan kecil-kecil seperti kalian ini. Ya, maksudnya kita murid-murid Tuhan, murid-murid yang ada pada saat itu. Ya, kalian yang masuk ke pelosok, merintis gereja, ya, melayani di gereja kecil. Jadi setialah dengan bagian yang Tuhan berikan, ya. Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Tuhan bisa pakai Petrus, Tuhan juga bisa pakai Andreas. Karena setiap jiwa yang dibawa Andreas itu adalah berharga di mata Tuhan. Jadi sekalipun satu jiwa yang kau bawa kepada Tuhan, ya, itu adalah berharga di mata Tuhan. Yang kira setiap kita adalah orang-orang yang membawa. Bawa aja dulu ke Tuhan Yesus, ya. Itu satu quote dari Andreas yang boleh kita ambil, ya. Di dalam kita sebagai murid Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus, bawa aja dulu ke Tuhan Yesus. Ya, kira Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kami boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyadari keberhargaan kami adalah di dalam penyelamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Bukan seberapa hebat kami, bukan seberapa besar apapun yang kami lakukan, tapi kami menyadari nilai kami yang berharga itu ada karena Tuhan, Engkau melihat setiap jiwa adalah berharga di mata Tuhan. Biar sungguh Tuhan, ketika kami sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, kami juga mau melihat jiwa-jiwa yang ada di hadapan kami adalah jiwa-jiwa yang berharga. Biar Tuhan, kami mau belajar untuk bawa aja dulu ke hadapan Tuhan Yesus. Biar Tuhan, kami belajar di dalam kesederhanaan kami melayani Tuhan, kami mengikuti Tuhan. Dan biar Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberkati apa yang boleh kami persembahkan.
entah itu menjadi berlipat berapapun, itu adalah bagian Tuhan. Tetapi bagian kami adalah kami mau setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati Tuhan setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini, entah mereka ada Andreas, entah mereka adalah Petrus. Tuhan, Engkau mau memakai mereka untuk kemuliaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu. Pakai hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.